George, you and I cool? Come on. Selamat malam pramal semua. Coba absen dulu sini. Nah, hari ini kita ada film yang masih nggak jauh-jauh dari primata lagi nih. Kali ini giliran kisah dari gorila albino yang cerdas. Judul filmnya Rampage. Oh iya, buat yang mau nonton kisah monyet cerdas lainnya, kita ada series film Planet Apes ya. Linknya ada di atas, bisa langsung klik aja. Atau di playlist kita juga ada kok. Di film ini ada aktor terkenalnya. Pasti pada tahu deh. Yaps, ada Dwayne Johnson. Di sini dia meranin jadi ahli primata namanya Davis Okoye. Film ini nyeritain tentang eksperimen manipulasi gen buat Project Rampage. Mereka mau bikin hewan bertumbuh lebih besar dari ukuran normalnya buat ngancurin kota. Hayo, kenapa coba tuh perusahaan bisa-bisanya bikin project kayak gitu? Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu. Gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan film, kita lihat ada yang gak beres nih ya di stasiun luar angkasa yang disebut Athena 1 itu. Jadi, Athena 1 itu milik perusahaan manipulasi gen, namanya Energen. Di sana lagi eksperimen manipulasi gen tikus. Tapi, di scene ini kita dikasih tahu kalau semua awak kapal udah tewas. Sisa satu dokter nih, yang namanya Dr. Carrie Atkins. Ternyata penelitiannya gagal. Tikusnya udah bermutasi jadi nambah gede berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Dia diperintah sama CEO Energen, Claire Wayden, buat ngambil tabung yang isinya patogen, atau hasil penelitiannya lah ya. Baru sempat ngambil 3 tabung, itu tikus gedenya muncul. Dia langsung buru-buru kabur, naik ke kapsul evakuasi buat balik ke bumi. Sayangnya, pas mau masuk ke bumi, kapsul evakuasinya itu meledak. Dr. Atkins tewas. Puing-puingnya juga berserakan. Di scene lain, Davis, si ahli primata sekaligus mantan tentara pasukan khusus, lagi nelusurin hutan bareng unit anti perburuan nih. Akhirnya mereka sampai di tempat primatanya, Suaka Marga Satwa San Diego. Kata Davis, ada satu gorila baru, namanya Pevo. Jadi harus hati-hati. Lagi nyoba nenangin Pevo, tiba-tiba dari sudut lain datang gorila albino. Davis? Jangan bergerak, kata Davis. Bahaya. Tapi si Connor ketakutan. Dia mundur-mundur terus lari. Dikejar dia tuh sama si Pevo. Hampir aja mau dibogem sama Pevo, si gorila albino ini datang nyingkirin si Pevo. Gorila albinonya dinamain George. Dia bisa bahasa isyarat ternyata. Dikira marah, ternyata tadi tuh si George cuma bercanda nakut-nakutin si Connor. Very funny. It's very funny. Aduh, selera humornya leh uga ya. Davis ngasih tahu George kalau si Pevo itu keluarganya dibunuh sama pemburu. Jadi tolonglah terima dia di situ. Come on. Bukannya tosan, dia malah ngacungin jari tengah sambil ketawa. Dipakyuin lo itu si Davis. Salah didikan ini gorila. Malam hari itu, tabung-tabung patogennya baru sampai nih ke bumi. Satu tabung jatuh di habitatnya George. Kebetulan George yang kena. Satu tabung ketelan sama buaya Amerika di daerah Everglades. Satu lagi jatuh di hutan Wyoming, tempatnya serigala. Besok paginya, Davis kaget banget dapat kabar kalau si George ngebunuh satu beruang coklat. Hewan darat terkuat loh itu. Davis nyoba ngomong sama George, nanya apa yang terjadi. Kenapa bisa sampai nyerang grizzly si beruang? Nah, si George minta maaf tuh ya. Dia juga kayak gak sadar berarti pas nyerangnya. Yang bikin Davis kaget lagi, pas si George keluar dari tempat itu, George udah lebih gede dari sebelumnya. George. Connor manggil mereka ke tempat gorila. Dia nemuin tabung itu di sana. Scene pindah ke Energen nih. Ada Brett Wayden sama Claire Wayden. Ini saudara kayaknya ya, namanya sama soalnya. Brett kesel ngerasa proyeknya gagal, tapi Claire bilang justru itu berhasil. Karena dia kira tabungnya tuh mendarat aman, jadi tinggal diambil aja. Claire nyuruh Burke dari tim Aras buat ngambil tabung-tabungnya.
Nah, tim Aura sampai nih di Wyoming. Claire minta bawain serigalanya setelah tahu serigala-serigala di situ udah keinfeksi patogen. Ini keluar nih hasil tesnya George. Ternyata hasilnya nggak bagus. Di darahnya ada dosis hormon pertumbuhan yang mematikan katanya. Davis masih nggak bisa terima. Si Nelson nyoba nyadarin Davis. Kalau George yang ini nih udah kayak bukan George yang mereka kenal. Jadi lebih beringas. Gonna figure this out, George. I promise. Abis itu ada dokter yang nyamperin Davis nih. Namanya Kate Caldwell. Ahli genetika di perusahaan Energen. Udah dia jelasin nih apa yang terjadi sama George. Dia bilang cuma dia yang bisa nyembuhin George. Tiba-tiba, I am the only one who can cure him. No! Not gonna hold. George ngamuk. Dia ngancurin kandang itu. Kuat banget ya. Mana sekarang tingginya udah 3 meter lebih lagi. Polisi udah hampir nembakin dia. Tapi ditahan sama Davis. It's okay. Stand down. Datang juga nih agen DHS, badan pemerintah lain. Terus nembak bius si George. No! Di scene lain, tim Auras juga berhasil ngelumpuhin Rampage serigalanya. Tapi pas lagi dicari mau dibawa, itu Rampage serigalanya nggak ada. Tahu-tahu muncul, mereka semua diserang. Ukuran normal aja serem ya, apalagi ini gede banget. Everything's spooky. Come on, get it! Garcia, get me out of here. Bahkan itu yang di helikopter nyoba bantu nembakin, malah ditomprok sampai jatuh helikopternya. Davis sama Caldwell dibawa ke markas DHS. Di sana ketemu sama Harvey Russell. Mereka semua naik ke pesawat buat bawa George ke suatu tempat. Davis nyadarin satu hal lagi. Luka-lukanya si George tadi tuh pada hilang, sembuh sendiri secepat itu. Si Russell ini juga ngasih tahu kalau ada serigala yang bermutasi kayak George. Serigala ini dinamain Ralph. Dia juga nyeplosin kalau si Caldwell ini sebenarnya udah dipecat dari Energen. Ya, si Davis jadi kesel lah ya karena ngerasa dibohongin kan. Ini tuh si Brad ngasih laporan ke Claire tentang George. Gak cuma itu, dia juga ngasih tahu kalau di situ ada Caldwell mantan pegawai mereka juga. Brad kelihatan ketakutan. Buat ngeyakinin Brad, Claire ngajak Brad ke atap gedung. Sambil jalan, dia juga bilang mereka tuh punya R19, semacam anti serum buat penenang rampage-rampage-nya. Buat mancing semua rampage ke gedung itu, dia nyalain sinyal gelombang radio frekuensi rendah. Nanti kan pasti polisi nyoba ngebunuh rampage-rampage-nya ya. Nah, baru tuh mereka ngambil DNA dari masing-masing rampage itu, terus dijual mahal deh. Bener tuh, Ralph sama George mulai keganggu sama gelombang radio itu. Si George ngamuk di pesawat. Semua tewas kecuali Davis, Caldwell, sama si Russell yang lagi pingsan. Sebelum pesawatnya jatuh, mereka semua terjun duluan. George jatuh bareng pesawat. Dikira mati kan ya, tapi pas dicari-cari tuh nggak ada. George berhasil kabur. Sambil nunggu si Russell minta bantuan, David sempat nyeritain asal-usulnya George. Induknya George disiksa sampai mati sama pemburu pas si George masih kecil. Kesian banget itu dia, ketakutan, nyelip di semak-semak gitu. Jahat ya emang manusia. Makanya Davis nyelamatin dia. Terutama karena George ini albino, jadi pasti bakal dijual mahal. Akhirnya, Caldwell juga cerita tentang dirinya. Dia itu dokter bener ya. Dia awalnya eksperimen gen itu tuh tujuannya buat bikin obat. Tapi si Claire tuh selalu ngambil diem-diem buat ngembangin project Rampage-nya. Oke, mereka sampai nih di pangkalan angkatan udara. Ternyata mereka juga lagi nyiapin anggota buat ngancurin Rampage.
Kelihatan si George sama Ralph lari barengan mau nyamperin asal gelombang radio itu. Udah dijelasin sama Caldwell, tetap aja nggak percaya nih si kolonelnya. Dia malah nyuruh anak buahnya buat nahan Davis sama Caldwell sampai FBI datang. Nggak semudah itu. Mereka punya rencana kabur, pakai helikopter medis. Pastikan gak ada yang jaga tuh, kata si Caldwell. Udah mau naik, tiba-tiba si Russell nongol. Kirain mau nyegah mereka, taunya malah ngebantu. Dia bawain kunci helikopternya sama handphone juga. Baik juga ya dia. Utang budi kali ya, tadi dia kan udah ditolong. Ini si kolonel udah so bangga nih. Dikira pasukannya berhasil ngelumpuhin Ralph sama George pakai ledakan. Ternyata semua anggota pasukannya yang di situ tuh tewas, diserang sama Ralph. Pas banget mereka sampai Chicago, itu duo Ralph sama George lagi ngancurin kota. Ditambah lagi, dateng nih yang dari air. Ternyata itu buaya. Katanya dinamain Lizzie. Something big in the river. Buayanya mutan, jadi ada culanya. Buaya bercula, waduh. Persenjataan tempur juga udah gak mempan sama ketiga rampage itu. Saking udah bingungnya, si kolonel mutusin buat ngirim pengebom ke sana. Sementara Davis sama Caldwell nyusup ke lab Energen buat ngambil antiserumnya. Tapi ketahuan sama Claire dari CCTV. Caldwell terpaksa nyerahin lagi ke Claire. Si Davis juga ditembak. Jadi sekarang Caldwell yang disandra sama mereka. Lagi disuruh naik ke helikopter. Tiba-tiba si George muncul di belakang mereka. Udah hampir kejatuhan helikopter, datang nih si Davis. Dia masih hidup. Davis ngajak balik ke lab buat ngambil antiserumnya. Ternyata si Caldwell ngumpetin satu. Sekarang mereka harus ngasih antiserum itu ke George. Kalau George sadar, jadi bisa bantu ngelawan dua rampage lainnya. Pas banget nih, Claire datang sosok ngancem gitu. Davis teriak manggil nama George. Nah, si Caldwell masukin antiserum itu ke tasnya Claire. George! Feeding the monster to the gorilla. George yang lagi ngamuk langsung ngambil terus makan si Claire hidup-hidup. Berarti secara nggak langsung dia juga nelen antiserumnya kan? Di scene lain, Russell nemuin Brad. Emang dasarnya on ya si Brad ini. Jalan itu dia keluar gedung. Brak! Ketiban guys. Nah ini gedungnya udah mau roboh. Davis sama Caldwell nyelamatin diri naik ke helikopter buntung. Ya biar seenggaknya badan mereka lebih aman kan di dalam situ. Oh iya, ternyata masih banyak orang yang selamat loh. Kalau sampai jadi kota itu dibom, gimana coba? Gak lama, George sadar tepat di depan mereka. Tapi kali ini, ekspresi mukanya udah ekspresi George yang dulu. George yang lawak. Dua rampage lainnya juga sadar tuh, harus gerak cepat. Si Caldwell disuruh temuin Russell buat minta ke pangkalan udara buat batalin misi pengebomannya. Davis sama George yang bakal kerjasama ngelawan Ralph sama Lizzie. That's right. Let's kick some ass. Oh, shit! Ini sekarang lagi dipancing sama Davis nih. Biar pas si Ralph nyerang dia, diadu sekalian sama Lizzie. Dicaplok itu kepalanya si Ralph sampai putus. George sudah lemas, hampir kalah. Terus si Davis ngelemparin granat ke Lizzie. Tapi nggak mati dong itu. Sabetan ekornya ditahan sama George. George kebawa, kelempar, terus nancep pas ke besi gitu. George usaha buat ngelepasin besinya. Davis nyoba ngalihin perhatiannya si Lizzie. Ditembakin tuh si Lizzie sampai pelurunya habis.
Davis kabur, berlindung ke reruntuhan bangunan gitu. Untung nggak muat tuh si Lizzie jadi ketahan. Dikit lagi Davis kegigit nih. Tapi George dari belakang lompat terus nusukin besi itu ke mata Lizzie. Ditusuk sampai nembus ke otak tuh. Tewas deh tuh si Lizzie. Nah, pas banget si kolonel ngeliat George berhasil ngalahin Lizzie. Akhirnya dia batalin misi pengebomannya. Di akhir scene, kita lihat George sudah lemes banget. Dia nyender aja itu, udah kayak gorengan baru diangkat. Nggak kuat. Akhirnya dia nutup mata. Davis kelihatan kehilangan banget. Save the city. Yeah, you saved me. Tapi, abis itu, tangannya George gerak lagi. Dia ngangkat tangannya. Terus, I just saw you open your eye. Son of a bitch. dia pakyuin lagi tuh si Davis sambil ketawa. Asli ngeledek banget ini gorila ya. Dia juga ngeledek si Davis yang udah mau nangis kehilangan dia. Aduh. Ini dia juga kepo loh, nanyain Caldwell tuh siapa. Dikira Caldwell tuh pacarnya Davis. Abis udah, diledekin lagi deh tuh si Davis. No, come on. Kate, I'm so sorry. George, stop. Ya, itu tadi alur cerita dari film Rampage. Makin banyak pengetahuan, makin canggih teknologi, makin bahaya ya kalau dimanfaatin sama orang-orang yang gak tepat. Oh iya Pramal, jangan lupa follow Instagram kita ya, @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.